Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir manajemen rantai pasok dengan judul Manajemen Rantai Pasok pada PT Yakult Indonesia Persada. Dan laporan ini disusun oleh saya sendiri, Philip L. Selekiono, dengan NIM A12 2023 07103. Dan untuk dosen pengampu ada Bu Acun Kardianawati. Oke. Jadi laporan tugas akhir manajemen rantai pasok ini saya eh, mengambil objek pada PT Yakult Indonesia Persada. Dan PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang memproduksi dan mendistribusikan minuman probiotik Yakult. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia dengan pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co. Ltd. Jepang. PT Yakult Indonesia Persada memiliki dua pabrik utama yang berada di Indonesia, yaitu di Sukabumi dan Mojokerto. Untuk latar belakang dalam laporan ini, bisnis PT Yakult Indonesia Persada ini membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, dan operasional untuk keberlanjutannya. Supply Chain Planning atau SCP, bagian dari Supply Chain Management, membantu perencanaan permintaan, persediaan, produksi, dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. PT Yakult Indonesia Persada menggunakan SCP untuk memastikan distribusi produk probiotiknya yang sensitif terhadap masa simpan dan suhu, melalui jalur langsung, yaitu Yakult Lady, dan retail, guna memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Untuk analisis masalah yang sedang berjalan saat ini, PT Yakult Indonesia Persada menerapkan supply chain planning untuk menjaga kualitas produk probiotik melalui cold chain management. Sistem ini memastikan produk sensitif suhu seperti Yakult tetap optimal selama penyimpanan dan distribusinya. Untuk elemen utama cold chain meliputi yang pertama, suhu terjaga. Itu produk disimpan pada suhu tertentu untuk menjaga kualitas. Yang kedua, pengawasan teknologi. IoT dan sensor memantau suhu secara real time untuk produk Yakult. Dan yang ketiga, distribusi efisien. Untuk rute pengiriman dioptimalkan untuk memastikan produk sampai tepat waktu tanpa adanya kerusakan seperti bakteri maupun kerusakan fisik. Dan untuk gambar di bawah terdapat eh, rantai pasoknya. Yang pertama dari supplier untuk mengirimkan produk-produk, lalu ada mengirimkan bahan baku, lalu ada produksi, dan di sini terdapat 7 langkah produksi. Yang pertama ada pembibitan, yang kedua fermentasi, yang ketiga pembauran gula dan udara, lalu yang keempat pencetakan botol, kelima ada pengisian botol, keenam pengemasan, dan 7 pendinginan. Setelah semua langkah produksi tersebut selesai, lalu Yakult didistribusikan kepada distributor, lalu dikirimkan pada retail, dan terakhir ke konsumen atau pengguna akhir. Dan untuk usulan proses, yaitu untuk menjaga kualitas produk probiotik yang sensitif terhadap suhu, berikut adalah usulan proses manajemen cold chain yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam keandalan distribusi. Yang pertama ada penerapan IoT dan sensor suhu yang canggih. Yang kedua, teknologi blockchain untuk transparansi. Yang ketiga, optimasi distribusi berbasis data. Lalu ada edukasi dan pelatihan cold chain. Yang terakhir, evaluasi dan pemeliharaan sistem. Dan manfaat dari usulan proses yang diharapkan adalah produk tetap berkualitas tinggi hingga ke konsumen. Lalu ada penurunan kerusakan produk akibat fluktuasi suhu. Lalu ada efisiensi operasional meningkat, kepuasan konsumen pun terjaga. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif di pasar melalui komitmen terhadap kualitas dan transparansi. Implementasi ini bertujuan mendukung keberlanjutan bisnis PT Yakult Indonesia Persada melalui rantai pasok yang modern dan terintegrasi. Lalu berikut adalah desain UI. Di sini terdapat uh, map yang dimana bisa untuk tracking
produk Yakult yang akan dikirimkan. Lalu di sini ada temperatur untuk menjaga dan memantau suhu agar tetap terjaga agar tidak terjadi kerusakan. Lalu di sini kita ada eh, profil dari driver dan armada yang digunakan. Lalu ada pengoptimalan rute, mencarikan rute terbaik agar produk cepat sampai di pengguna akhir. Jadi sekian saja presentasi dari saya mengenai laporan tugas akhir manajemen akhir pasok. Terima kasih.